kabar? Jumpa lagi di dalam kelas pemrograman objek, dan kita tiba pada pertemuan ke-13 bagian pertama, yaitu tentang exception untuk penanganan error. Nah, di dalam membuat program tentunya kita akan ketemu dengan namanya error. Nah, bagaimana penanganan error menggunakan bahasa pemrograman Java? Kita bisa menggunakan exception. Baik, mari kita melihat materi pada saat ini. Ya, materi-materi pada penanganan error menggunakan exception, kita akan pelajari pertama pengertian dari exception itu sendiri, kemudian penanganan exception dengan satu catch, kemudian penanganan exception dengan banyak catch, kemudian penanganan exception dengan finally, kemudian bagaimana membuat exception sendiri. Baik, yang pertama, exception adalah suatu kejadian atau event yang terjadi ketika eksekusi program yang akan mengganggu alur program. Jadi ketika sebuah program dijalankan dan ada satu momen atau event yang terjadi di mana event tersebut akan mengganggu jalannya program, misalnya menghentikan program atau tidak bisa mengeksekusi sebuah statement yang ada di dalam program. Nah, dengan exception, alur program dapat diatur agar melakukan suatu proses ketika sebuah error terjadi. Jadi dengan menggunakan exception ini pada alur program kita, maka kita bisa melakukan penanganan atau kita bisa membuat sebuah proses untuk menangani suatu kejadian seperti terjadinya error. Jadi ketika terjadi error, kita bisa mengeluarkan sebuah statement ataupun sebuah proses untuk menanganinya. Nah, contoh kejadian misalnya pembagian dengan angka 0. Kita tahu bersama dalam matematika kita tidak bisa membagi angka dan membagi sebuah angka dengan angka 0. Dan misalnya file tidak ditemukan, misalnya satu kejadian juga misalnya dalam program mencari file atau menampilkan file dan file tersebut tidak ditemukan. Kemudian koneksi jaringan terputus ketika membaca data dan sebagainya. Nah, hal-hal ini bisa mengganggu jalannya program. Nah, bagaimana kita bisa menangani hal ini? Ketika hal ini terjadi, kita bisa mengetahui dan bisa membuat program kita terus berjalan dan menyelesaikan error tersebut. Oke. Nah, contoh exception seperti ini. Misalnya kita mau buat sebuah exception untuk menangani beberapa kejadian. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas namanya contoh exception 1. Di sini kita juga perlu impor Java util scanner karena memerlukan input dari user. Dan di saat kita menginputkan dua bilangan untuk melakukan pembagian. Jadi di sini ada integer B1, B2 dan juga hasil, di mana bilangan pertama dan bilangan kedua itu nanti akan dibagi, melakukan operasi pembagian dan disimpan di dalam variabel hasil. Dan kita akan menutup fungsi scannernya, kita tutup, kemudian kita tampilkan hasilnya. Oke. Nah, misalnya kita memiliki program seperti ini. Dan bisa saja kan kita menginput nilai B2-nya itu 0. Nah, jika kita tidak menggunakan exception, maka tentunya program akan berhenti ketika melakukan operasi ini. Hasil sama dengan B1 per B2. Oke. Nah,
Kita lihat contoh hasil run-nya, misalnya kita input bilangan pertama itu 25, bilangan kedua 4, tentunya mendapatkan hasilnya, karena 25 bagi 4 hasilnya adalah 6. Walaupun di sini karena bilangan ganjil ya, bagi 4, 25 bagi 4 itu ada sisanya, tetap karena kita pakai integer, jadi sisanya itu tidak dituliskan, jadi hasilnya hanya 6. Nah, ini program ditutup normal. Nah, ini hasil run yang tidak normal nih. Bilangan 1, 25, bilangan 2, 0. Nah, ini ada exception in thread main. Arithmetic exception by 0. Nah, ini artinya nama kelas exception yang harus yang ditampilkan dalam error ini yaitu arithmetic exception. Jadi nanti ada banyak sekali tipe-tipe exception, salah satunya ini arithmetic exception. Karena di sini kita membagi sebuah bilangan dengan 0. Nah, jadi baris perintah setelah lokasi terjadi kesalahan menuliskan hasil dan program ditutup normal tidak tereksekusi karena program di terminate. Jadi pada saat kita menjalankan hasil sama dengan B1 per B2 ya, di sini hasil sama dengan B1 per B2, maka di sini saat kita mau print hasil ini tidak jalan. Saat kita mau print hasil tidak jalan, dan juga kita print program ditutup normal juga tidak jalan. Kenapa? Karena program berhenti di sini di saat operasi hasil sama dengan B1 per B2 karena kita mengisi B2-nya 0. Oke, jadi gunanya exception di sini. Kita bisa tetap menjalankan program walaupun ada kejadian seperti ini. Oke. Berikutnya, penanganan error exception dapat dilakukan dengan menggunakan blok try catch, finally. Nah, seperti ini sintaksnya. Untuk try catch kita pakai try, kemudian baris penyebab exception, kemudian ada catch class exception. Jadi kita tuliskan di sini nama kelas exception nanti. Kemudian exception 1, penanganan exception 1 seperti apa, exception 2 seperti apa. Nah, gitu juga dengan try catch finally, ada try-nya, ada catch-nya, kemudian nanti terakhir ada finally. Ada statement-statement. Oke, kita lihat contohnya. Contoh penanganan exception berikutnya. Di sini kita misalnya buat seperti tadi program untuk membagi bilangan, 2 bilangan dan menyimpan hasilnya. Oke, kemudian di sini kita pakai try. Kalau tadi di program tadi kita tidak pakai try, di sini kita pakai try dulu. Jadi waktu saat kita input, kemudian kita membagi hasil ini dalam try, dalam proses try. Jadi proses try ini terjadi, sistem akan mencoba untuk melakukan operasi di dalam try ini. Jika tidak ditemukan error atau tidak ada exception, maka try ini akan selesai atau keluar dari try. Tapi kalau ada exception, ada error, maka akan masuk ke catch atau masuk ke sini bagian berikutnya. Nah, kita lihat di bagian catch ini ada pemanggilan kelas exception yang diperlukan untuk operasi ini, untuk program ini, yaitu arithmetic exception. Jadi kita ini nama sebuah kelas dalam exception, arithmetic exception, di mana bisa mengetahui proses aritmatika yang terjadi dan error yang terjadi ketika proses aritmatika itu berlangsung. Dan di sini sistem akan mendeteksi terjadinya error jika pembagian dengan 0. Jadi di dalam arithmetic exception bisa mendeteksi adanya pembagian dengan 0. Kemudian di sini sistem println program ditutup normal. Jadi ketika dibagi dengan 0 maka catch-nya akan berjalan. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini hasil yang pertama, ketika bilangan 1 kembali kita isi dengan 25 dan bilangan 2 kita isi dengan 4, hasilnya 6.
program ditutup normal seperti biasa. Dan ketika kita mengisi bilangan 2 itu 0, maka di sini terjadi terjadi error pembagian dengan 0. Jadi catch-nya yang dijalankan. Jadi try-nya tidak dijalankan, tetapi catch-nya yang dijalankan, dan program tetap berjalan hingga akhir, yaitu kita bisa memprint program ditutup normal. Ya, kita lihat di sini. Jadi ketika tadi kita mengisi B2-nya 0, maka hasil sama dengan B1 bagi B2 itu terjadi arithmetic exception di sini. Terjadi pembagian dengan 0 di sini, maka program tidak langsung menutup jalannya program karena kita memakai try. Karena try ini tidak bisa dieksekusi sepenuhnya, maka yang dieksekusi menggantikan try ini adalah catch. Jadi kita langsung print terjadi error pembagian dengan 0. Kemudian sistem tetap berjalan, keluar dari catch dan print program ditutup dengan normal seperti hasilnya tadi. Ya, jadi salah satu penanganan error seperti ini di exception yaitu arithmetic exception. Nah, penanganan error exception masih banyak lagi. Nah, salah satunya juga ini contoh penanganan error dengan banyak catch. Jika sebuah sekumpulan statement memiliki banyak kemungkinan exception, maka untuk penanganan tiap exception bisa menggunakan blok try yang memiliki banyak catch. Jadi kalau memiliki banyak kemungkinan, misalnya tadi kan kalau tadi di aritmatika mungkin pembagian dengan 0 gitu ya. Nah itu mungkin ada banyak lagi, masih ada banyak lagi. Nah itu bisa pakai banyak catch untuk bisa menangani proses-proses error tadi. Nah pada contoh program sebelumnya, catch exception 2 ada baris KB next in yang berguna untuk membaca sebuah integer dari keyboard. Bagaimana diinputkan bukan integer tapi string. Nah, ini contoh juga. Jadi kalau tadi kita inputkannya bukannya integer tapi string, nah itu bisa dikategorikan error. Nah, ini nama kelas exception-nya itu bisa gunakan input mismatch exception. Jadi ketika kita input bilangan keduanya bukan angka tapi karakter, di sini misalnya tulisannya, jadi tulisannya angka, ini karena karakter, harusnya input berupa angka tapi ini karakter, maka muncullah error seperti ini, ya. Jadi input mismatch exception. Oke, penanganan exception banyak catch, solusinya berarti ada 2 exception yang harus dihandle dalam program tersebut, yaitu arithmetic dan input mismatch exception. Nah, bagaimana saya tahu exception yang dilempar oleh sebuah metode? Nah, lihat deskripsi metode tersebut di Javadoc. Nah, jadi di dokumen Java juga ada deskripsi tentang metode-metode yang digunakan dalam exception ini. Jadi misalnya tadi input miss exception, no such exception, kemudian tadi arithmetic exception, ini bisa dilihat juga ya. Dimana exception ini digunakan untuk apa gitu ya. Misalnya kalau input miss exception ini if the next token does not match, nah gitu ya. Atau tidak sesuai inputnya sesuai dengan yang diharapkan. No such element exception input if input is exhausted, atau illegal state exception if this scanner is closed. Jadi kalau scannernya sudah tertutup, kemudian kita bisa mendapatkan ini exception ini menggunakan exception ini. Nah, jadi di sini kita harus melihat dokumentasi dari dokumen Java tentang penggunaan exception ini. Nah, contoh penanganan error untuk mismatch exception. Di sini misalnya kita seperti tadi input 2 bilangan, kita pakai try, kemudian ada catch. Nah, catch-nya kita taruh arithmetic exception E. Jadi terjadi error ketika pembagian dengan 0. Kemudian yang kita tambahkan berikutnya adalah input mismatch exception, di mana data yang kita masukkan itu bukan angka.
Nah, ini akan dijalankan, catch ini yang akan dijalankan. Oke, kita lihat hasilnya ketika kita running dengan menuliskan bilangan kedua itu berupa huruf, yaitu A, N, G, dan K atau dibaca angka. Tapi ini dalam bentuk huruf, maka yang terjadi adalah kita menggunakan catch yang kedua, di mana akan melakukan print data yang Anda masukkan bukan angka. Kemudian program tetap ditutup normal. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita menangkap error? Jadi penanganan exception ini, penggunaan exception ini, bagaimana cara kita menangkap error yang spesifik. Error mana yang terjadi itu yang kita tangkap. Oke. Penanganan exception dengan try, catch, final. Jadi kalau sudah ada catch tadi kita sudah pakai, sekarang ada yang namanya final. Jika sebuah exception terjadi, maka baris-baris di blok try. Setelah baris terjadinya, exception pasti tidak akan tereksekusi. Jadi kalau ada sebuah error, jadi sebuah exception terjadi, maka baris-baris blok try pasti tidak akan tereksekusi dan akan ke catch, karena alur program akan pindah ke blok catch. Nah, jika baris-baris di bawah lokasi exception ingin tetap dijalankan, ketika terjadi exception ataupun tidak terjadi exception, maka tulislah perintah-perintah tersebut di bagian finally. Nah, jadi di bagian catch yang akan dijalankan ketika terjadi exception. Nah, di sini fungsi finally adalah dimana jika kita tetap ingin menjalankan yang terjadi di try, maka kita bisa menulis pada bagian finally. Jadi finally ditulis di bawah catch. Kemudian blok finally pasti dieksekusi walaupun tidak terjadi exception. Nah, kemudian blok finally ini pasti akan dieksekusi walaupun tidak ada exception. Blok finally biasanya digunakan untuk melepas resource atau tutup file, tutup koneksi ke jaringan, free memory, dan lain-lain. Jadi biasanya digunakan di blok finally hal-hal yang harus dilakukan atau sudah pasti dilakukan walaupun programnya error, yaitu dengan sebagai contoh misalnya kita mau menutup file, menutup koneksi jaringan, atau mau membebaskan memori. Nah, di sini contoh yang tadi kita menggunakan finally. Jadi kita try dulu, kemudian ada arithmetic exception tadi, kemudian ada input mismatch exception, kemudian di terakhir kita gunakan finally. Di mana di sini kita menutup scanner. Karena tadi di program sebelumnya itu kita di bagian try itu kita membuka scan-nya. Jadi kita di sini ada buat objek dari kelas scanner untuk menerima input dari user, dan di sini kita perlu tutup scannernya, harus ditutup. Nah, kita bisa taruh scanner tersebut di bagian finally supaya tidak perlu lagi menggunakan scanner atau scannernya di close. Nah, jadi bisa seperti itu menggunakan finally. Oke, hasil runningnya misalnya bilangan 1 kita isi 28, kemudian bilangan 2 kita isi 7, hasilnya adalah 4. Nah, ini bagian finally-nya tetap dijalankan, tetap dieksekusi walaupun tidak ada exception. Ini kan tidak ada exception ya. Nah, kemudian ini ada exception. Ketika kita isi bilangan 2-nya dengan karakter, data yang Anda masukkan kan bukan angka, ini jalankan catch yang kedua ya. Kemudian di sini tetap finally-nya jalan, gimana kita tetap menutup scannernya. Nah, itu. Oke. Membuat exception sendiri. Nah, ini kalau membuat exception sendiri, tidak semua exception yang telah didefinisikan oleh Java mendukung semua kebutuhan kita. Nah, jadi penanganan error ini kan tidak lengkap juga kalau di kasus-kasus tertentu gitu ya, untuk kita gunakan. Nah, untuk nilai suatu mata kuliah misalnya nilainya hanya boleh 0 sampai 100. Java tidak memiliki exception untuk menangani exception tersebut. Nah, solusinya adalah membuat exception sendiri. Cara membuat exception sendirinya, buatlah sebuah kelas turunan dari exception atau runtime exception. Kemudian exception yang menggunakan superclass exception disebut sebagai checked exception. Jika suatu metode melemparkan exception jenis ini, maka pemanggilan metode ini harus dalam blok try catch.
Nah, kemudian exception yang menggunakan superclass runtime exception disebut sebagai unchecked exception. Jika suatu metode melemparkan exception jenis ini, maka pemanggilan metode ini tidak harus dalam blok try catch. Oke, jadi bisa buat exception sendiri ya. Misalnya tadi dalam kasus kita mau buat penentuan nilai mata kuliah. Oke, contoh di sini class nilai error exception, ada public class nilai exception, extends exception. Nah, jadi harus kalau mau buat exception sendiri kita harus menggunakan inheritance, yaitu kelas turunan dari exception. Kita buat satu kelas itu turunan dari exception, dan di sini kita buat satu metode get message, di mana metodenya itu nilai hanya boleh 0 sampai 100. Atau seperti ini, kita extend dari runtime exception, kemudian bisa get message-nya. Oke, jadi bisa cara ini maupun cara ini. Kemudian throwing exception adalah suatu operasi melempar sebuah exception ketika sebuah exception terjadi. Nah, ada yang namanya throwing exception, atau kita melempar exception tersebut ke suatu proses yang lain. Nah, perintah untuk melempar sebuah exception adalah throw. Kita bisa gunakan keyword throw. Nah, untuk mendefinisikan sebuah metode bisa melempar exception tertentu, maka gunakan keyword throws di definition method. Diikuti dengan kelas exception-nya. Oke. Sebagai contoh ini. Jadi membuat exception sendiri, misalnya kita set nilai, ada satu kelas nilai, kemudian ada set nilai double n, jadi nilai itu akan dicek di sini, di set nilai, kemudian di sini kita pakai throws untuk melempar jika exception terjadi untuk menjalankan sebuah perintah atau sebuah proses. Nah, di sini kita cek apakah nilai tersebut kurang dari 0 atau lebih dari 100. Jadi nilainya kalau kurang dari 0 jadi minus gitu misalnya, kemudian lebih dari 100, maka kita akan melempar exception tersebut atau kejadian tersebut ke sini, nilai error exception. Oke, nah kemudian else-nya berarti dalam keadaan normal n-nya dimasukkan ke dalam nilai. Kemudian di sini get nilai, kemudian void main-nya ini untuk fungsi main-nya kita jalankan, kita buat objeknya, kemudian di sini ada try, kita set nilai 50 misalnya untuk nilai pertama, nilai kedua kita set 150. Nah, ini pasti terjadi exception di sini ya, karena lebih dari 100. Nah, kita print nilai 1 dan 2 di sini, kemudian kita panggil get nilainya. Nah, di sini catch nilai error exception. Nah, ini kita buat catch-nya itu diambil dari untuk parameter dalam catch-nya itu diambil dari exception yang telah kita buat tadi. Jadi kita melemparnya di nilai error exception atau mengambil exception yang terjadi di fungsi atau di throw-nya, yaitu nilai error exception. Jadi nanti di sini munculnya ketika kita masukkan set nilai 150. Jadi dia akan membaca secara otomatis jika kita input kurang dari 0 atau lebih dari 100. Maka catch-nya ini yang akan berjalan. Oke, berikut demikian materi tentang exception. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan tetap sehat, tetap semangat.